Jangankan apalagi kita guru ya, guru sebagai guru nih. Ternyata jawaban itu sebelum zamannya ChatGPT itu saya lihat kok jawaban-jawaban mahasiswa itu ada. Saya search kan, ternyata ada di Kaskus, di apa gitu ya. Itu pertanyaan yang sama Kak. Kok ada gitu. Nah, terus itu jadi masalah kan, dibahas juga. Ini gimana nih, gimana. Terus saya bilang, saya pelajari dulu dan malah menarik gitu buat saya. Kenapa? Karena itu sangat membantu ya. Kalau buat saya jadi malah membantu ya. Membantu. Tinggal nulis aja kan. Tolong bikinin aku apa temanya ini kan gitu aja kan langsung keluar. Itu keluar. Dan itu jadi problem juga. Hanya Oh, ya. kalau itu saya sudah Kak, malah sudah dulu, dan kalau misalnya ada mau buat materi dadak gitu, saya minta Iya, tolong buatkan materi bla 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 eh, gitu, dan ya kan alhamdulillah bisa kita bisa gunakan kan ya. jadi lebih Iya, menarik kan ya lebih gitu ya. gampang. Lebih Iya, gampang. iya. Tolong bikinin tentang ini gitu kan langsung gitu kan. Heeh. Nah, seiring dengan itu artikel yang kayak gitu juga itu betul-betul ini ya, betul-betul ternyata bukan hanya submit aja, submit artikel saja gitu sekarang tuh. Kadang ditanyain kalau jurnal ya, kalau artikel jurnal, ini prosesnya gimana, ini analisisnya datanya gimana. Selama ini kan analisis data mungkin yang bisa di-show-kan, yang bisa ditunjukkan itu kuantitatif ya. Ada kan dapurnya kelihatan tuh kalau kalau kuantitatif. Ini instrumennya, ini hasilnya bisa di-display kan. Tapi ketika misalnya kualitatif itu display datanya display analisis datanya gimana gitu. Ya kan? Agak susah gitu. Nah, akhirnya ternyata eh, pengalaman kemarin mengupload artikel kayak gitu itu di display ininya aja codingnya. Nah, ketika ditanya coding, kenapa mereka menanyakan coding? Kan kita juga bahas ya, kenapa mereka menanyakan coding itu agar nggak ngarang gitu. Memang ada prosesnya, memang ada proses analisisnya, makanya itu jadi ilmiah gitu ya. Kalau kalau cuma ngumpulin terus nyambung-nyambungin itu menjadi tidak ya meragukan gitu. Tapi ketika misalnya analisis, oh ini loh datasetnya, dataset kan biasa di kuantitatif ya. Tapi ketika di show ini loh datanya dimasukin tuh kalau jurnal kan udah dimasukin ya ada di eh, apa namanya pelengkap gitu teks pelengkap itu bisa masukin eh, apa hasil Excel-nya hasil apanya itu dimasukin di situ bisa. Nah kalau artikel biasanya ini ya bentar berisik. Biasanya kalau artikel kan kita biasa ya bikin ya keadaannya ya kemarin itu kan tahun lalu bikin itu teorinya juga sepertinya sebenarnya gitu-gitu aja gitu-gitu aja tetapi kemudian tantangan sekarang apalagi mungkin kakak-kakak di sini ada yang berprofesi jadi dosen semalam misalnya saya harus mengubah langsung ya Kak ya Bima untuk upload Bima eh, proposal hibah Ristek Dikti itu awalnya kan kita biasa yang pakai di sini ya saya share aja. Biasanya kita pakai reference yang di sini nih, ya kan? Gampang aja kan? APA gitu ya, gampang ya. Tapi ternyata eh, pas dicek itu eh, nggak pakai APA, pakainya Vancouver. Pas Vancouver, wah nggak ada nih di APA di sini, di Word ini nggak ada Vancouver. Waduh, saya udah deg-degan itu mau pengen target submit hari ini harus delay lagi gitu. Ternyata pas dicek ada nih di Mendeley site. Ada di Mendeley site yang dari
riweuh, wah ini gimana kan kalau kita masukin terus tidak sesuai itu pasti reject langsung ya. Mbak, tanpa tanpa ini apa, tanpa bibu gitu. Itu pasti reject langsung. Nah, akhirnya apa? Di sini gampang ternyata. Pas klik doang nih. Pas klik doang ya. Tuh, station setting. Ini kan APA, langsung pindahin Vancouver dan bla 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 yang lainnya. Inilah kenapa kita harus mengenal apa alat-alat kayak Mendeley untuk citasi and not zero yang kayak gitu kalau ini ya mangga itu karena langsung gitu, langsung praktis praktis setelah melalui keribuhan. Tapi bisa cepat gitu apa kalau butuh ini ganti channelnya tuh cepat. Tiba-tiba harus mengubah menjadi Vancouver. Wah itu kan masukin satu-satu kan ribet ya. Nah tuh, nah akhirnya alhamdulillah dengan menguasai alat-alat seperti itu, seperti alat-alat tadi, itu kita bisa cepat lah ya, bisa cepat. Oke, nah di sini kita lihat yang punya Kak Indah ya. Punya Kak Indah ada? Kak Indah ada? Kak Dwi. Bener kan? Ada, ya bener Indah. Saya ingat Kak Indah, ternyata Indah Dwi. Ini Kak, makasih udah submit tugasnya. Di sini ada 3025. Oh ya, kenapa sih kita pakai Atlas? Atlas itu sebenarnya buat menstabilokan gitu. Jadi nggak terlalu sebenarnya nggak terlalu bikin stres ya. Harusnya harusnya gitu ya kamarnya. Harusnya nggak terlalu bikin stres. Jadi malah kita kalau Karena mau mungkin ini anu Kak, baru ya. perkenalan pertama baru, jadi agak belum begitu familiar. Iya Tapi betul. bagus ini saya pengen ini, makanya saya datang lebih awal ini. Oke, nah kita ini dulu atau ya ke sini ya. Kita masukin Ah, iya, iya misalnya. betul. Oke, mohon di ini ya. Ini alat untuk memudahkan saja sebenarnya, Kak. Oke. Add dokumen, Nah, add dokumen. Add ya. dokumen. Misalnya saya kemarin teh ngeberesin talasoterapi, Kak. Mau riset tentang spa lumpur ternyata. Oke. Nah, di sini ada beberapa misalnya dari Scopus aja ya. Scopus aja. Nah, kita masukin di sini. Bisa cereng langsung kan? Hmm, Nggak masuk ya? Oh, terlalu banyak kayaknya. Belum, belum. Mm-mm. Kita masukin aja dulu. Kak Ambar daftar itu ikutan Bima. Saya gonceng, Kak. Jadi anggota gitu ya, Kak. Anggota ya, anggota ya. Sip, 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 sip. Udah upload ya? Kayak ini ya, terakhir ya, Kak ya. Iya, makanya kemarin ribuh banget. Misalnya, nah, suka ya, itu kebanyakan. Ini versi yang gratis memang ini ya. Ini udah di take down sebenarnya. Jadi udah nggak ada lagi di web apa di web atlasnya. Udah versi berapa gitu atlasnya. Nah ini eh, bisa kita pakai karena waktu itu saya pelatihan dan gratis. Saya tanya bisa nggak dipakai? Boleh, boleh, boleh. Oke, ini udah masuk ya kakak-kakak. Iya, iya, iya. Hmm, Cara ya, nestabiloinnya. Ini udah data masuk, kita tinggal ya. klik, Hmm. klik. Ini bahasa apa ini? Oh, ternyata. Oh, ini bahasa Rusia ya. Cari yang bahasa Inggris aja tuh ya. Ini apa nih? Oh loh, ini bahasa apa nih?
Ini apa lagi, bahasa apa? Loh. Nah, ini nih bahasa Inggris. Jadi kita bisa delete dua ini. Nah, kadang kita mencari artikel, tapi kemudian dia tidak terpakai. Kita delete ya aja. Dari ini kita ya. Oke. Bentar. Ini ada yang coret-coret deh. Sebentar. Oke. Nah, ini sudah masuk semua. Oke. Misalnya kita pengen coding dulu apa? Misalnya kalau kita coding itu bebas. Kalau misalkan kita udah tahu apa yang mau kita bikin, kita tinggal misalnya bikin dulu codingnya. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu mau ngapain gitu, grounded, kita langsung baca aja. Yang pertama misalnya kita pengen definisi. Misalnya di sini mana ya? Mana ya? Wah, misalnya ini aja ya. Altruism itu apa sih gitu? Altruism itu apa? Kita bisa klik di sini definisi yang mereka quote. Ini karena pengen cepet aja ya, harusnya membaca dinas. Kita highlight di sini. Nah, kayak gitu. Klik kiri, drag kayak gini sampai muncul ya kayak giniannya. Nah, Klik kiri. atau dari sini karena ini apa? Nah, Menurut Hall gitu ya. Hall 2003 dalam artikel ini. Nah, setelah klik kiri kan udah ke drag tuh. Nah, klik kanan, create free quotation. Nah, kenapa harus diklik create free quotation? Itu artinya kita stabiloin dulu gitu. Ya, stabiloin. Sebenarnya bisa tanpa diklik create free quotation, masuk aja open coding. Itu bisa, tapi di naskahnya nanti tidak stabilo gitu tuh kalau ini. Kalau yang kayak tadi. Nah, bisa langsung open, tapi nanti nggak akan terklik kayak gini. Kalau ini kan, tuh kan di sini, saya klik di sini, di hand ini, nggak ada ya. Tapi pas diklik di sini, udah ngeblok dia. Itu karena kita mengquote dia. Nah, kita klik kanan lagi, setelah di highlight, setelah kita ciriin tuh, stabiloin, kita klik lagi, klik kanan, kemudian open coding, kita taruh definisi, ya, codingnya. Ini juga ada dari altruism apa klik kanan, bikin lagi create free quotation, klik kanan, karena sudah ada kita masuknya ke list coding. Nah, klik. Selanjutnya sama altruism, masuk lagi tulis coding. Nah, kalau buru-buru nih, kita baca nih ya, misalnya the concept can be seen from a developer perspective, consumer health perspective, supplier perspective. Ini maksudnya apa gitu? Ini maksudnya apa? Terus kita bingung. Ini kita mau ngapain nih? Tapi ini penting gitu ya. Ini tentang apa? Tapi kita mau ngapain? Kita quote dulu. Terus klik kanan. Yang ini tadi ya, klik kanan lagi. In vivo coding. In vivo coding itu kadang kita nggak tahu mau ngapain nih. Kadang kita nggak tahu mau ngapain. Tapi ini penting artikel ini bagiannya. Akhirnya kita
highlight dan kita klik kanan, masukkan info coding. Info coding itu artinya dia mengcoding, ngeblok semua ini. Set aja ngeblok. Tanpa ada kita masukin ini ke definisi kah atau apakah. Kita ngeblok aja. Tuh ya. Terus baca lagi misalnya, we say that a space place where people can become aware of the future and learn to get help. And the sensitive nah ini apa nih? Ternyata kenapa misalnya motif ya, misalkan motif orang ke spa tuh ngapain? Ini kan ceritanya tentang talasoterapi nih. Ceritanya talasoterapi dalam ini ya untuk apa? Untuk kesehatan dan kaitannya sama hubungan internasional tentunya. Nah, pasti cek sejarahnya kita harus menelusuri sampai ke Mesir ternyata. Talasoterapi ini. Padahal sederhana ya. Apa itu talasoterapi teh? Spa lumpur gitu. Kita harus search-nya sampai ke Mesir. Nah, create presentation, misalkan kita bikin coding yang lain ya. Create presentation, terus klik kanan, open lagi, kita make motivation misalnya. Kenapa sih orang pergi ke spa gitu ya? Kenapa pengen health tourism misalnya? Nah, kita bikin itu. Jadi kita lihat nanti di codingnya. Nah, di codes itu artinya kita hal-hal yang udah kita ciriin, kita stabiloin, dia masukin, dia kelompokin di sini. Makanya nanti pas keluar nih, kita lihat ya di sini. Oh, definisi. Definisi itu ada apa aja? Kita lihat. Oh, ada 3 nih, ada 3 definisi tentang tourism. Misalnya, kalau kita nggak mau ini ya, nggak mau capek-capek misalnya, tok aja. Apa sih health tourism itu? Oh, ini udah ada kopi. Terus pindahin aja. Kalau saya emang kerjanya di sini ya. Nggak ke kopi ya. Coba ini ke kopi nggak? Oh, nggak mau dia. Nah, ini kita ekspor dulu. Ekspornya itu nggak tersave ya. Dia display aja, tapi kita bisa ngambil. Nah, mana? Loh, mana tadi? Oh, ini harus dihapus dulu ya. Keluar nggak? Nah, misalnya gini ya. Oh, ini yang keluar ini doang ya. Nah, ambil aja kopi misalnya ya. Saya biar hilang ininya semua aturan-aturan yang menyertai naskah biasanya saya pindahin dulu ke sini. Kemana? Ke Notepad. Nah, habis itu gampang. Tapi ini hati-hati biar nggak kena ini ya plagiat. Saya biasanya masukin aja translate ya. Translate gitu. Plug. Nah, dapat kan translationnya. Nah, ambil. Baru kita olah lagi. Nah, apa sih? Akhirnya kita ambil ya, misalnya apa wisata kesehatan nih kan dia kalau translate pariwisata ya, pariwisata kesehatan. Padahal kita butuhnya kesehatan wisata kesehatan. Wisata kesehatan. Wisata kesehatan adalah suatu fenomena komersial masyarakat industri yang melibatkan seseorang yang bepergian semalaman jauh dari lingkungan. Kan apa riuh banget itu ya. Riuh banget. Akhirnya kita cek lagi yang kita ambil semuanya aja ya. Ambil semua. Nah, hal yang kedua misalnya cek lagi.
Inilah kenapa kita bisa kerja cepat ya. Karena kita nggak perlu mikir. Mikirnya hanya satu halaman, Kak, sebenarnya. Mikirnya hanya satu halaman, cuman kita harus ingat aja untuk kita ngolahnya lagi. Jadi jangan terlalu berpikir mendalam. Itu hanya untuk orang-orang puitis ya, untuk orang-orang sastra. Kayak Kak Lia, terlalu mendalam mikirnya. Oke. Nah, gini ya. Tuh, kan udah dapet nih beberapa. Nah, tinggal kita pilih. Baru kita pilih kita mau ngapain. Misalnya wisata kesehatan. Orang bilang apa? Di sini dipensiunkan yang memberikan seorang milenial untuk manfaat dari kesehatan. Penyediaan informasi yang kita lihat definisi yang lain, kita lihat definisi yang lain. Dia bilang semua hubungan, dia bilang fenomena gitu kan. Nah, kita mau apa nih definisi kesehatan? Adalah misalnya sebuah fenomena seseorang, ya di sini. Seseorang ya, melakukan pemeliharaan kesehatan gitu ya, misalnya ya. Melakukan pemeliharaan. Wisata kesehatan adalah sebuah kegiatan. Oke, siapa? Sebuah kegiatan Ya, wisata kesehatan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam memelihara kesehatannya. Oke, dalam rangka memelihara kesehatan dengan cara misalnya bepergian jauh gitu ya, atau bepergian dalam rangka apa? Bepergian dengan cara bepergian Ya, ke mengunjungi, tempat-tempat. Kak. Oke, Mengunjungi dengan cara tempat-tempat mengunjungi tempat-tempat 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 apa ya? Yang dipromosikan misalnya ya, yang di yang tempat-tempat dipromosikan mampu memulihkan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Misalnya kita ambil yang ini dan fisik dan mental, nggak sampai sosialnya misalnya ya. tempat-tempat yang Dan metode tradisional maupun modern. Dalam sebuah lingkungan, ada nggak? Ini kan wisata ya, udah. Nah, promo, kok jelek nih. Promosikan, mampu melakukan oleh pihak fasilitas wisata, oleh layanan pihak wisata. Udah kan? Nah, kita ambil langsung dari ambil aja langsung definisi ini dari Hall misalnya ya. Hall 2003 sorry. Nah, dan seterusnya ini ada dua lagi dari mana? Ini siapa ya tadi? Nah, tinggal kan masukin mendelainya ya untuk masukin citasinya. Hall terus taruh kata bare gitu ya, bare. Tapi ini masukin ini mendelai. Terus satu lagi siapa itu? Nah, artikel 2 ya. Bentar. Oke, kita lihat ini di artikelnya. Oh, Goodrich 1987. 1987 ya. Nah, ini kita kutip-kutip
cara agar kita mengutipnya gampang, tapi kita nggak plagiat gitu. Jadi dalam membuat sebuah kalimat, kita itu dari berbagai sumber, Tuh. Nah, kita ambil definisinya, bukan kita membuat sebuah definisi sendiri ya, tapi dengan Iya, memparafrase pendapat-pendapat orang gitu ya Kak ya. betul, tapi tanpa ini ya, menghilangkan Makna sesungguhnya. makna awal. Nah, kita ambil ke sini, masukkan ke ke Word. Nah ini kelihatan ya, kalau yang ada biru-birunya ini berarti dia ada spasi yang kelewat. Nah, nanti ini masukinlah Mendeley. Kalau Mendeley kan berarti artikel yang tadi, file yang tadi masukin dulu Mendeley, tinggal cite aja di sini. Kalau sudah masuk, tinggal cite di Mendeley. Gitu ya. Gitu Kak. Bisa ya? Saya ulang teorinya Kak, maaf. Boleh? Kenapa? Boleh ya Kak? Saya coba mengulang teorinya dulu ya Kak ya. Oke, silahkan. Oke, kita kan dari atlas ya Kak. Oke, gini Kak. Ya. Coba Kak Amar lagi buka? Lagi buka atlasnya? Sebentar. Sebentar Kak, Silahkan sebentar. di display. Oke. Soalnya kalau nggak dicoba, tahu bisa enggaknya gitu ya. Sebentar Kak. Saya kalau ke mahasiswa lebih enak offline ya. Iya. Begini, begitu gitu. Silakan Kak Amar display. Sebentar Kak, sebentar. Ya. Yang lain juga ya. Kak Dwi juga. Kak Dwi kemarin bikin artikelnya gimana? Nyari idenya coba. Ya. Muncul belum Kak? Belum. Sudah. Belum. Belum. Sebentar Kak. Oke. Oke. Terus create new project Kak. Ya, Bisa apa Kak? Create new project, klik. Terus ini Bikin aja judulnya apa? judulnya Uji apa coba ya? ceritanya. Oke. Online misalnya ya Kak ya. Misalnya seperti ini ya Kak ya. Oke. Pembelajaran online gitu, terus create. Create. Ya, Oke, lanjut. ya. Terus apa Masukin lagi? artikelnya. Artikelnya Ar- dicari dulu, masukin. Oke. Em, mana nggak kemarin artikelnya ya Kak? Yang kemarin tuh ya, pakai yang Bebas kan? Add document. add dokumen ya. Ya. Sekalian saya tulis Kak. Nunu kok Kak. Add Add file. add file ya. Iya, betul. File. Masukin artikelnya, artikel rujukannya. Sebentar. Silahkan.
Ada? Belum ada, Kak. Belum. Oh, belum ada. Belum ada, belum ada. Ya, itu sebentar. Saya tulis dulu, Kak, satu-satu. Mohon maklum. Oke. Iya. Ya, sementara itu dulu, Kak. Ya, Oke, nanti insya siap, Allah. Kak. Ya, Bisa oke. lah ya. Ya, Nanti insya Allah. klik kanan kayak gitu. Oke. Oke, Kak. Ya. Saya izin ngebahas tugas. Kak Dwi ada hadir? Atlas. Oke, ini karena Kak Dwi yang udah masukin ya. Iya, Kak. Sip. Ini saya cek Turnitinnya. Turnitinnya. Hasilnya seperti ini. Wow, berwarna-warni. Warnanya saya download nanti ya. Nah, ini Turnitin itu prinsipnya dia akan mendetek lebih dari 3 frasa yang sama. Gitu. Jadi kalau misalkan bahwa kemampuan membaca siswa itu udah 4. Nah, itu akan dia detek. Lambat ya sebentar. Saya mau pakai ininya malah lama. Oke, saya buka yang dari sini. Terlihat ya. Kenapa saya share cara memakai Atlasti itu untuk menghindari hal-hal seperti ini. Seandainya tadi definisi health tourism itu sama kayak yang lain, pasti ngeblok juga tuh ya Kak Ambar ya. Kakak-kakak sekalian pasti ngeblok juga kayak yang lain gitu. Tapi dengan misalnya kita membaca definisi 3 definisi, kemudian kita Parafrase. gitu. Terus di akhirnya kita kasih source. Nah, itu bisa itu kemungkinan besar kita enggak terdeteksi oleh Turnitin. Ya, minimal 3 kata. Misalnya kemampuan membaca siswa itu nggak akan kedetek. Tapi ketika bahwa kemampuan membaca siswa, nah itu kedetek. Oke. 4. Ya, kayak gini, ini kedetek kan. Kemudian dari dalam negeri INAP, Indonesian National Assessment Program, juga menggerakkan itu reformasi. Nah, ini kan ngeblok ya. Ngeblok. Dia ambil dari Widarti dan Indonesia. Malah ini nodet. Nodet itu berarti tanpa tahun. Berarti Kak Dwi citasinya belum lengkap nih, harus dilengkapin dulu ya Kak Dwi ya. Gitu ya. Iya. Di Mendeley-nya dilengkapin dulu metadatanya di Mendeley-nya. Iya, kemarin memang saya kan masih bingung juga pakai Mendeley, pakai itu. Akhirnya saya ya udah ketik aja, yang penting tugasnya selesai. Tuh, itu bagus Kak, sangat bagus. Sehingga nanti saya share hasilnya, sehingga hal-hal ini bisa diinikan ya, bisa direvisi bagian mana yang harus dikembangkan gitu. Nah, kalau kayak gini, skor PISA, Program for International Student Assessment, ini akan dimaklumi gitu. Kayak Organization for Economic Cooperation and Development ini pasti ya dimaklumi. Tetapi kalau yang kayak gini, ini enggak. Yang quotation nggak boleh berarti ya? Quotation itu makanya kita harus rapihnya itu cuman keluar nama dan tahun ya kalau APA ya. Kalau ini kan keluar ngejeng-jeng panjangnya, berarti ini akan nambah Turnitinnya, kedetek kan Turnitinnya. Nah ini juga, ini mungkin masukin URL-nya aja gitu ya. Iya. Nah kalau kayak gini misalnya, ini apa nih maksudnya?
Kan Jadi, itu dari kementerian kan ada yang rapor pendidikan yang dirilis untuk publik. Jadi kita bisa lihat skor apa asesmen itu secara general, nggak certain Satu-satu. sekolahan tertentu atas nama gitu. Kalau kalau hmm, kita yang di dunia pendidikan kan bisa mengakses yang per nama sekolah, tapi ada hmm, yang memang khusus untuk publik yang secara generalnya. oh, ini Jadi ya. maksud saya kalau pengen tahu detailnya bisa buka ke situ gitu. Oh, Mendeley ya kayak gitu. Oke, oke, oke. di Bentar ya. masukkan Nah, di ini apa sih literasi gitu? Literasi adalah ini kan ngejeng-jengin ini ya, apa Ya, pengertian. definisi dari para Oh, ahli. Nah, ini sebaiknya dihindari. Sebaiknya oh gitu. dihindari. Mm. Literasi adalah karena kita esai apa ya? Bukan buku Berarti gitu. itu nggak usah ya, dikat aja nanti. Iya, jangan Oh, dikat, masukin masukin ini, masukin bikin sendiri maksudnya, Kak. Apa sih yang oh, dimaksud dengan literasi adalah kemampuan bahasa misalnya. Nanti oh ini kemampuan bahasa. Kalau kita sama kan kemampuan berbahasa, kemampuan seseorang, berarti kemampuan dari dari pendapatnya itu diparafrasekan sendiri gitu. betul Oh, oke. Kemarin dipilih nggak pikirnya itu harus 3.000 lengkap. 3.000 ya. Mikir tiga Sebenarnya ribunya itu mungkin susah ya. ya. Jadi stres wah harus banyak gitu. Tuh. Warna itu mewakili ini nggak? Misal kalau merah itu benar-benar nggak boleh gitu. Oh, bukan ini artinya sumber. Bukan Oh, oke. bukan warna paling parah gitu ya, bukan. Ya, tadi nggak ini sambil masak sekarang. Oke. Ini sebenarnya Oh, oke oke oke. Ya. 16 similarity itu udah bagus ya. Cuman bloknya Heeh. Ini misalnya ada ini warna sama itu ya merah tadi ya. dari sini gitu. Warna ini dari sini, warna ini dari sini. Jadi bukan yang merah paling parah bukan. Oke Tapi oke memang oke. Turnitin itu eh, dia merah ini paling tinggi memang. Dari sumber yang paling tinggi. Similarity-nya ya paling tinggi. Hmm, gitu. Tapi Nah, kalau misal 16% gitu bisa dianggap plagiat nggak sih? enggak sih, enggak plagiat, cuman kita lihat indeks ininya nih, range ininya. Kalau misalkan yang bagus itu ininya 1. Nah, yang ini Oh, Hmm, similarity-nya cuma dari satu 1, tempat gitu. ya. Satu tempat cukup 1 gitu. Kalau sampai 3, ini pasti Oh, ngeblok. oke. Mana misalnya yang ngebloknya? Yang ini, hmm, blok merah-merah nih Oh, kan? oke, oke. Tadi kan banyak ya. Yang ungu memang saya ini pindah aja Iya, itu. karena saya pikir kan pendapat ahli gitu kan saya nggak berani merubahnya menjadi kayak pemikiran kita takutnya nanti malah salah ini, Kalau salah di salah buku paham. mungkin ya, kalau buku mungkin letterlex ya, karena kita kan mengajarkan orang reasoningnya kayak gimana gitu. Kalau buku, Oke. tapi kalau artikel itu sebenarnya kita punya kelebihan, bahkan novelty kitanya dituntut kalau apa kebaruan kita menawarkan hal yang baru misalnya, tapi tanpa mengurangi source-nya, tanpa mengurangi source-nya. Oke, oke. Di sini kan nggak bagus banget nih penerjemahannya. Literasi merupakan suatu kemampuan atau kualitas melek aksara. Ini sebuah Iya, definisi yang kok ada kata meleknya. iya. Nggak baku banget gitu ya. Nggak baku banget. Artinya Itu nggak, saya dianya ambil juga dari apa gitu loh. Lupa ah, saya. Saya tuh bacanya manual, Kak. hmm, Karena itu tadi karena kita belum terbiasa pakai Mendeley, pakai apa? Satu lagi iya, Atlas apa? Open apa yang open map English. itu loh. Karena kita Hmm, belum terbiasa. Jadi saya agak mana ya masih agak riwe barang baru kan ya. iya. Akhirnya saya kumpulin dari Google Scholar, saya baca manual. Nah, itu bagus, bagus. Tahap awal sangat bagus.
ngumpulin bahan, masukin, tinggal masukinnya aja, tinggal mengolahnya aja. Ini kan udah lepas ya, udah nggak ada warna-warna nih. Cuman problemnya, ini betul ya. Apakah kekuatan dari artikel ilmiah itu adalah ide yang dikuatkan dengan sitasi sumber. Jadi kita nggak Mau nge-hoax, kemana? gitu ya. Kita nggak nge-hoax. Sebenarnya ini kan materinya dari ini apa Lucy Calkins. Kalau kakak aslinya kan reading workshop, cuman dialih bahasakan menjadi lokakarya membaca kalau di bahasa Indonesia. Cuman saya kan ikut pelatihan ini, jadi kalau resource aslinya itu saya cari tuh agak susah. Dan kalau beli tuh punya Heinemann mahal banget. Jangan beli. Nah, Ada kayak sih, gini cuman kan nih. nggak lengkap gitu. Kayak gini ya, misalnya lokakarya membaca adalah, itu pasti sebuah definisi. Adalah, gitu ya, pasti sebuah definisi. Tapi, ini kata siapa? Apa kata Kak Dwi? Iya, Oh, kata Kak Dwi. Kalau kata kata Kak saya Dwi, itu. itu harus dikuatkan dengan referensi. Oh gitu. Masalahnya kenapa? Kenapa Kak Dwi bisa memberikan sebuah definisi? Karena ini kan lokakarya membaca itu kan lumayan baru ya di tempat di dunia pendidikan kita. Jadi saya tuh pengen di awalnya tuh mereka tahu lokakarya membaca itu apa. Sedangkan kata lokakarya sendiri itu kan malah lebih ke kayak karya wisata gitu kan orang pada umumnya. Makanya saya di awal itu lokakarya membaca adalah supaya mereka punya gambaran terlebih dahulu. Cuman kalau mau saya cari yang definisi yang dari ahlinya itu nggak ada. Kekurangan bahan kayak di situ. Udah dicari di apa bahasa Inggrisnya reading workshop Reading apa? workshop. Iya, Oke, reading reading workshop workshop. saya cari di Google Scholar itu nggak ada yang bikin. Karena memang ini lumayan baru sih di kementerian juga masih sedang digalakkan. Jadi apa ya saya juga pengen ikut menyebarkan. Jadi gimana ya? Iya, itu Based on bagus yang lah. saya dapat di pendidikan, di pelatihan, sama saya gabungkan sama di Google Scholar itu kebanyakan mereka bahasnya literasi. Literasi. Nah, Ya, ini kan ada nih model ya, pembelajaran dengan reading yang workshop. di Bali ya itu. Nah, ini Dia sudah nggak ini workshopnya nggak terlalu didefinisikan. Nah, bisa diambil misalnya di sini dia udah mengutip nih. Reading workshop dikembangkan atas dasar begini ya. Ini ya. Model dia juga kayaknya bikin sendiri nih. Merupakan model Ya, pengajaran membaca yang menggunakan pendekatan proses sehingga mendorong pembelajar untuk membaca yang lebih aktif dan efektif. ya dia Nah, itu bikin sendiri karena belum bikin ada yang sendiri. Berarti dia kan ada ini dari Heinemann itu, tapi dia dijual bukunya, nggak ada yang ini. nggak usah beli. Nah, ini mah cuma tugas. Iya, saya cuma pernah baca waktu saya pelatihan itu kan mereka disediakan bukunya yang dari Heinemann. Cuman luputnya saya waktu itu nggak saya foto atau gimana gitu. Oke. Karena memang Nah, waktu pelatihannya juga lumayan singkat, materinya padat. di sini kalau gitu kita lihatnya gini, kalau Kak Dwi pengen bikin sebuah definisi ya, misalnya lokakarya membaca adalah salah satu strategi yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan keterampilan literasi dan membaca siswa. Nah, nanti dicek, di search gitu ya. Nih, ini merahin strategi apa? Strategi apa? Misalkan strategi literasi ya, membaca. Nah, strategi membaca. Nah, langsung rujuk Kak.
langsung rujuk. Misalnya search langsung di Google Scholar misalnya yang paling mudah ya. Berarti Kak Dwi itu mikirnya reading workshop, Scholar ya. Oh, Kak Linlin udah dari tadi kan, ini bentar ya. Reading workshop, oke. And apa? Keterampilan literasi. Keterampilan literasi itu jadi Nah, apa? itu bukunya ini yang punyanya Lucy Calkins itu yang saya ini kan, karena yang dikembangkan tuh pakai punyanya Lucy Calkins. Cuman nggak ada ininya apa pengertiannya secara eksplisit reading workshop adalah itu nggak nemu saya. Jadinya ya gitu dibuat sendiri. Reading skill gitu ya. Hmm. Misalnya ya, kita lihat dari siapa aja. Ini misalnya ya. Nih, ada nih. Nih, ada nih. Nih, 3 nih cukup lah ya. Nggak usah terlalu. Ya. Ini diambil, langsung masukin. Langsung masukin. Di copy Misalnya, paste gitu aja. eh ini masukin Mendeley ya. Masukin Mendeley. Nah, dia ada PDF-nya kan, free nih, Ya. di PDF. Langsung masukin Mendeley. Nah, dia bilang apa? Nah, kalau nggak ngerti, tinggal translate aja saya juga ya. Nih, ketahuan nih. Kita lihat di bagian finding. The result indicate that providing student time to read book of their choice every day, the student growth and result comprehension, fluency, cognitive, that are standard. Nah, itu kan she found that reading workshop is a highly effective practice for not only increasing student motivation, right, but also increasing student reading abilities. Berarti kan benar ya, bahwa Ya. workshop itu, reading workshop ini dia akan meningkatkan reading abilities. Membaca, iya. Reading abilities. And their ability. Makanya di sini ketika Kak Dwi langsung di sini keterampilan literasi kan kita search-nya. Ya. Hudson, and William, berarti kan gini. Ini langsung ya. Hudson and William. William tahun berapa nih? Kelihatan ini saya pakai HP. Ya. 2015. 2015 ya. 2015. Ini mah nanti dirapiinnya pakai Mendeley. They found that. Nah, ini klik aja. Klik dulu gitu ya di sini. Reading workshop sangat efektif. Kita bacanya gini kan? Dia kan not for only gitu kan? For not only Hudson and William motivasi siswa dalam membaca, tapi juga mengembangkan kemampuan membaca mereka. Kalau nggak salah gitu ya. Meningkatkan, ya, tapi jangan sama gitu. Meningkatkan abilities ya, kemampuan membaca siswa dan juga gitu. Also-nya motivation untuk meread, dan juga meningkatkan motivasi untuk motivasi membaca. Motivasi anak dalam membaca. Tuh. Gitu. Motivasi siswa ya. Meningkatkan motivasi membaca siswa. Nah, lebih enak kan? Itu satu artikel. Klik lagi. Pupils and parent perspective. Apa nih? Nggak tahu nyambung apa enggak ya? Tambah misalnya Sulaiman DKK. Ini mah ya paling ya. Sulaiman DKK.
2000 berapa misalnya. Nah, mana found findingnya? Ini mah ini ya, kan ya? Literasi digital kayaknya. Iya ya, kayaknya kecepatan pergerakan mata. Ini juga bagus misalnya finding cited vision sebenarnya agree various ini mah iya pakai internet. Nah, di sini misalnya guided reading atau Guided reading dia mirip tuh kayaknya. mirip ya. Dia membaca dengan dipandu kalau guided reading-nya. Jadi dia Lokakarya. membaca sesuai dengan instruksi. Mungkin. Oh, tuh ada jenis-jenis membaca ya. Guided reading literacy kata. Nah, itu Kak. Ya. Ya, maksud saya adalah ketika Kak Dwi atau kakak-kakak yang lain punya ide nih ya, punya ide satu bahwa lokakarya membaca itu akan meningkatkan keterampilan literasi dan minat baca siswa, itu idenya ya. Ini idenya atau pikiran pokoknya, pikiran utamanya. Kejarlah dia dengan cari sumbernya seperti tadi. Sumbernya apa? Reading workshop tadi ya. Buka Google Scholar atau searching engine lainnya, buka, masukkan kata kuncinya, reading workshop misalnya, kemudian juga tambahkan skill abilities reading misalnya, abilities reading ya. Di situ search, ada yang nyambung, ada yang enggak kayak tadi kan. Oh ini kok jadi pupil gitu, itu skip aja, swipe gitu. Kalau nggak ini swipe aja kalau nggak nyambung. Swipe bukan ngelagu aja ya, kita swipe. Kita harus cepat gitu. Jadi satu ide, nah kayak gini ya, ini ide kakak ya, ini ide kak dulu. Kejar dengan kata Hudson, kata tokohnya siapa, kata Sulaiman, kata William siapa gitu. Kejar. Coba kita bandingkan misalnya ketika tadi satu paragraf ini masih digabungkan ya dengan paragraf sebelumnya nih. Nah, ini kan ya paragraf Kak Dwi ya. Lokakarya adalah ini. Sebelum membahas lebih jauh tentang lokakarya membaca, kita perlu mengetahui apa saja keterampilan pendidikan. Ini kan sudah hal yang berbeda ya. Kita di sini definisi, oke? Ya kan? Pengen ngenalin nih lokakarya membaca itu ini gitu maksudnya. Tapi kalimat yang lain ini udah bukan definisi. Iya nggak? Terasa nggak? Iya. Tapi hal-hal apa yang harus ada di dalam reading workshop ini? Nah, atau indikator dalam apa ini? Keterampilan literasi. Kan beda lagi ya. Udah beda cerita. Dalam satu paragraf ada cerita yang berbeda. Nah, itu yang harusnya dipisah. Paragraf lain. Betul. Jadi kenapa saya bilang ini hal yang mudah. Kenapa? Karena kita punya satu ide. Kita punya satu ide, kuatkan dengan literasi. Dan itu pasti mengejar 3000 gampang. Gitu. Kita idenya dikit aja. Sebagai contoh misalnya ini saya mana ya? Saya contohkan. Nah, ini. Kebayang kita harus bikin sebuah proposal 3000 kata, tapi harus dengan dengan sumber yang banyak. Ini mikirnya ini aja halamannya, satu halaman aja, 300 kata. SPA itu apa? Telusuri kan? Telusuri sejarah. Ternyata harus ke Mesir ya. Nah, gitu. Terus tujuannya apa? Mikirnya kita di sini aja. Tapi ketika bikin latar belakang, thalasseterapi adalah
Ini dari 3 artikel, satu kalimat aja itu dari 3 artikel. Manfaat talasoterapi adalah ini dari 5 artikel, hanya satu kalimat. Terus, talasoterapi sejarahnya, talasoterapi yang berkembang di Asia, dari 2 ya, ada 2 artikel ini, ada 2 artikel ini format Vancouver format Vancouver itu kayak gini. Jadi dia munculnya angka-angka. Nah, dari sini masuk misalnya nih, health tourism adalah salah satu produk yang ditawarkan dalam wisata kesehatan. Kata siapa gitu? Oh, ini source-nya. Biasanya talasoterapi kata ini. Terus di Indonesia talaso udah udah ada di Bali nih, kata siapa? Kata ini, kata ini. Tapi belum ada di tempat lain. Gitu. Terus teorinya lihat kata siapa, kata siapa. Jadi kita nggak terlalu berat untuk menulis karena kita bisa meng-quote orang. Gitu ya. Itu salah satu contohnya. Oleh karena itu, satu paragraf itu satu pokok kalimat. Kita hanya perlu ngomong apa, kita mau ngomong apa dan kuatkan dengan source yang lain. Gitu. Oke, Kak Dwi? Ini udah bagus nih. Nah, hindari kata-kata seperti kita ketahui bersama. Ini delete. Oke. Harus di-delete. Kenapa, Kak? Karena kita nggak pernah mengetahui bersama, Kak. Kalau di penelitian itu kan juga rahasia umum, kalau skor PISA kita itu 6 dari bawah. Kan kita nggak pernah tahu secara bersama-sama. Saya nggak tahu gitu. Nah, pendahuluan. Pendahuluan hanya 10%. Oke? 10%, insya Allah 300 kata. 300 kata. Ini sudah ya? Insya Allah segitu, dikurangi sama di delete tadi. Kurang lebih sih. Oke. Di dalam arti tujuan itu isinya what. Kita mau ngomong apa? Oke. Kita mau bahas apa? Terus tujuannya apa? Tujuannya mau bahas apa? Kita mau bahas apa? 5W 1H ya? 5W ya? Oke. 5W. What? Where? Who? When. Shoe lagi. Who? When? When. Why. Why? Ya. Tujuannya apa? Ya why gitu ya. Mengapa penting ini untuk dibahas? Itu novelty. Oh, oke. Berarti saya balik ya. Kita tunjukkan realitasnya, terus kita harus begini, kita harus melakukan strategi lokakarya membaca. Terus novelty-nya apa gitu? Gimana? Novelty-nya atau kebaruannya apa yang kita tawarkan? Intinya mah gitu. Intinya. Jadi tujuannya apa nih artikel ini? Tujuannya memperkenalkan dan memberitahu para guru langkah-langkah dalam reading workshop, jadi supaya bisa mereka mengimplementasikannya di kelas mereka, dan tujuan akhirnya kan biar anak-anak itu berliterasi dan mempunyai kemampuan membaca yang pada akhirnya skor PISA kita nanti meningkat gitu. Banyak yang akan dituju ya. Pada akhirnya nantinya itu sama aja kan ya. Jadi the real motivasinya apa? The real tujuannya apa? Meningkatkan skor PISA. Bagaimana cara melaksanakan reading workshop? Cuman kalau yang ini itu tujuan utamanya karena ini lokakarya membaca kan baru.
Jadi Ya, memperkenalkan termasuk step-stepnya bagaimana gitu. aha. Misalnya menjelaskan definisi reading workshop ya. Ini juga penting. Nah, memperkenalkan langkah-langkah reading workshop. Nah, kenapa penting reading workshop untuk dibahas? Itu isikan di why gitu. Kenapa Oke. reading workshop penting dibahas? Karena reading workshop itu mampu meningkatkan motivasi Motivasi. siswa Nah, dalam membaca. Karena itulah penting adanya reading workshop. Jadi mohon dipilah-pilih ini tujuannya apa. Nah, saya pikir ini sudah cukup ya. Tujuannya adalah menjelaskan apa itu reading workshop dan memperkenalkan langkah-langkah reading workshop. Itu cukup. Dan terakhir, tentunya ketika Kak Dwi membahas langkah-langkah, misalnya reading workshop yang dilakukan si X, reading workshop yang dilakukan si Y begini, si Z begini, ada 3 ya benchmarking dari reading workshopnya sehingga ketahuan langkah-langkahnya. Nanti Kak Dwi summaries-kan. Oleh karena itu, misalnya, langkah-langkah dalam melakukan reading workshop bisa dilakukan meliputi itu satu. ya kan dia ada step-stepnya gitu. Betul, tapi benchmarking dulu ya Kak ya, benchmarking dulu misalnya udah di workshop yang dilaksanakan si A, si B, si C. Institusi A, institusi B, institusi C. Nanti Di dalam summaries-kan. Oke. Di dalam artikel ilmiah boleh ditambah gambar gak sih, Kak? Boleh, Kak, boleh. Oleh karena Misalkan itu. untuk reading workshop-nya kan dia ada satu skim besar, jadi 1 jam itu dia dibagi untuk 10 menit pertama ada pembelajaran ringkas atau mini lesson, kemudian 40 menit selanjutnya mereka melakukan independent reading, kemudian terakhirnya itu sharing gitu. Jadi ada Nah, sebenarnya betul. bagannya. Betul. Itu kan bagan nggak dibikin orang ya. Maksudnya itu adalah pengalaman experience Kak Dwi misalnya ya, mengikuti reading workshop, part-partnya apa aja gitu kan. Part-part dari reading workshopnya misalnya. Sesi-sesi Ya, reading ya, workshopnya tuh apa aja gitu. dibilangnya komponennya gitu, 3 komponen. Dan itu Ah, gambarnya memang diambil dari programnya si Lucy Calkins, jadi kayak gambar lingkaran gitu, diagram lingkaran, terus dibagi jadi 3 komponen besar tadi. Oke, nah itu bagus. Jadi itu eh, untuk pembahasan ngobrolinnya ini aja semua gitu ya. Oke. Dan lihat contoh pelaksanaannya, misalnya reading workshop di mana mereka agendanya apa aja gitu agendanya. Lihat tuh ya. Nah, jangan lupa kalau gambar mohon jangan manual ya judul ininya. Nah, pakai ini insert caption, judul tabel sama judul gambarnya pakai insert caption. Insert caption di sini. Oke, sip ya. Jadi jelas dulu nih. Jelas dulu ya. Pendahuluan itu kita mau ngomongin apa, kenapa penting reading workshop dibahas, di pendahuluannya dibahas, kemudian siapa yang pernah misalnya, oh institusi ini pernah ngelakuin ini di mana pada saat kapan, tujuannya apa, tapi tujuan artikelnya jelasin sini. Cek. Ya. Oke, Kak Dwi? Bisa? Siap. Ya, ngerti soal saya perbaiki nanti. Iya, udah bagus ya. Ada bahan yang kalau udah ada bahan kita bisa melangkah ke step yang lebih lanjutnya. Gitu mungkin. Ada yang mau disampaikan dulu, Kak Dwi? Enggak, nanti saya perbaiki yang tadi di highlight. Kalau bisa yang ada ininya tadi ada catatan-catatannya nanti kalau boleh dikirim ke saya. Oke. Nah, sorry terakhir nanti ya di kesimpulan, mohon ini dikupas lagi di kesimpulan. Jadi misalnya, Oh, berarti ditambah 1 part untuk kesimpulan ya? betul penutup selalu ada closing. Nah,
Oke. Tujuan ini, kesimpulan ini, misalnya Kak Dwi pengen menjelaskan apa pengertian reading workshop, kemudian langkah-langkah reading workshop. Nanti untuk kesimpulan kan nanti dibahas ya di pembahasan. Nah, pas di kesimpulan nih, pas di kesimpulan, dua item ini harus dibahas, harus dijawab, Iya, harus oke. dijawab. Jadi misalnya reading workshop adalah, tapi ingat jangan lagi merujuk pada orang. Oh, oke. Jangan lagi merujuk pada orang ya. Definisi yang tidak share definisi yang nggak merujuk. Kenapa? Karena ini adalah finding kita. Dan berarti sama kesimpulan bahwa reading workshop ini benar-benar meningkatkan atau enggaknya gitu ya? Gitu ya. Terus tujuan yang kedua, langkah-langkah melakukan reading workshop di antaranya 1, 2, 3 DST ya. Oh, dibikin list seperti itu tidak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini di closing. Tujuannya closing, kesimpulan pada intinya adalah menjawab tujuan. Gitu. Ya. Kesimpulan artinya pada intinya menjawab tujuan. Oke, makanya harus jelas dulu mau tujuannya apa. Kalau banyak tadi nantinya meningkatkan visa, nantinya meningkatkan, wah, apakah Terlalu dengan tinggi. Itu kan apa bignya yang tujuan besarnya Kemendikbud. Cuman kalau untuk saya kan nggak terlalu muluk yang ke sana. betul. Jadi itu kan benefit dari reading workshop gitu ya, benefit dari reading workshop atau meningkatkan meningkat urgensi, meningkatkan skill membaca itu meningkatkan visa misalnya. Makanya perlu diadakan reading workshopnya itu semua di urgensi, di why. Kenapa penting dibahas gitu. Tapi tujuan artikel ini tidak meningkatkan visa kan? Iya, enggak. Oke, itu ya. Nanti di kesimpulan intinya kesimpulan harus menjawab tujuan. Oke. Ya. Sip. Oke, thank you. Baik. Lin, kenapa Lin dari tadi ini? Aduh, maaf. Halo, silakan Lin. Mangga. Lagi sibuk. Ya, mohon maaf masih di dalam perjalanan. Tapi Oke. setelah menyimak, ya Kak, setelah menyimak, ternyata apa yang akan saya tanyakan itu sudah terjawab, sudah ada titik terang gitu ya. Cuma jadi saya berpikir artikel saya lebih cenderung ke PTK ya. Apa tuh, Kak? Lebih cenderung ke PTK. Jadi di judulnya saya itu gerakan literasi sekolah dengan berbasis dendang hadis. Jadi saya itu mengangkat kearifan lokal atau yang bisa disebut sekolah itu. Jadi bagus, gimana ya? Bagus itu. Bagus. Idenya nanti kakak-kakak yang belum ngerjain tugas nggak usah berat di ide ya. Nggak usah Kak Diana nih mikir dulu sampai nggak jadi gitu ya. Jadi idenya kakak-kakak mau nulis apa kayak Kak Linin tadi ya, literasi apa? Gerakan literasi sekolah berbasis dendang hadis. Jadi yang saya itu kan bagaimana kita menanamkan profil pelajar Pancasila di dalam itu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi langsung dikerucutkan gitu. Jadi tapi setelah menyimak itu kok saya berpikir
lebih cenderung ke PTK gitu ya. PTK itu apa, Gimana? Kak? Oh, PTK itu Penelitian tindakan kelas, Kak. penelitian tindakan kelas, Kak. penelitian tindakan kelas. Iya. Berarti terlalu berat berpikirnya Kak Linlin. Ini kan esai ya, bukan riset ya. Oh, iya. Yang sederhana aja. Tadi udah bener itu, menarik tuh. Literasi dengan dendang hadis misalnya. Udah itu Iya. aja gitu. Oh. Tuh. Ya saya tuh masih kelabakan dalam menggunakan Mendeley-nya. Kak Ambar. Mendeley. Kak Ambar gimana cara bikin Mendeley? Nanti bikin Zoom sendiri Kak Ambar ya. Tutorial dari Kak Ambar. Saya Iya, juga iya. belajar kok, Kak. Ya kakak-kakak, ini nanti misalkan saya akan minta ke CEO, ya, ada CEO. Kalau misalkan mau, kalau saya lihat tugasnya hanya 3 ya, ada 3, mungkin kita akan mulai lebih awal, lebih smooth lagi mungkin ya. Pertama misalnya, what's your ideas aja gitu ya. Kamu mau nulis apa gitu ya. Nanti kita share di, mungkin Karani bisa memfasilitasi nanti, mohon dibuatkan tugas misalnya di WAG gitu ya, di WAG aja, nggak usah di Google Classroom. What's your ideas dulu gitu, kayak Kak Linlin tadi tadi literasi dengan dendang hadis. Gerakan literasi sekolah berbasis dendang hadis. Jadi saya membuat singkatannya jadi gelis dendang hadis. Jadi gerakan literasi sekolah berdendang, singkatnya gelis berdendang hadis. Apa itu bisa diartikan? Boleh gitu, seperti itu? Boleh, Kak. Nah, ini bahkan ya kalau Kak Ambar mungkin ya lihat juga ya, ini bisa diajukan riset-riset Bagus itu. PKM tuh. Pendanaan iya. misalnya sekian puluh juta, ini bisa, Kak. Itu masuk PKM yang luar biasa kerennya karena mengangkat kearifan lokal. Tuh Kak Linlin ya. Gelis berdendang hadis misalnya. Ya, bagus itu. Sekolah gitu ya. Ya Kak Ambar ya, ini bisa laku nih. Nah, itu. Ini ide bagus nih. Nanti tujuannya judulnya gelis berdendang hadis misalnya ya. Tujuannya apa gitu. Nanti kita share lah sama Karani lah ya, harus ngapain di WAG. Nanti kita share ya. Jadi karena saya pikir udah pada tahun lalu udah pada ikutan ya. Jadi langsung aja bikin gitu ya. Ternyata harus smooth ya, step by step juga ya. Iya. Oke, siap Kak Linlin. Kita akan back ya. Kita akan, insya Allah. Ada lagi mungkin Kak Linlin? Oh iya, satu lagi. Jadi, tadi menyimak kata Bunda, kita itu dulu definisi dari ahli, baru kita paraphrase sendiri, seperti itu Bunda. Betul, dari source, dari sumber-sumber kita kumpulin, terus kita paraphrase. Jangan lupa. Semoga bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah. Oke, gitu ya, Kak Linlin ya. Nanti kita step-step. Kalau misalkan ada yang mau gimana cara pakai Mendeley misalnya, mangga minta aja ke CEO mau nge-zoom lagi, mangga silahkanlah ya. Di luar ini boleh siapa aja yang mau ikut. Oke, silahkan Kak Anissa mungkin. Ya, Kak Desi, bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu tugas saya sebetulnya belum selesai sampai 3.000 kata ya, dan sebenarnya masih ya kan. Cuman saya pikir ya udah,
dikumpulin dulu aja, nanti juga direvisi gitu. Bener-bener tekad yang bagus. Harus dikumpulin banget hari ini gitu. Betul. Iya ya. Dan Iya. pengerjaannya karena seminggu kemarin tuh padat sekali gitu ya kegiatan karena udah mulai masuk sekolah. Oke, udah Kemudian mulai masuk sekolah ya. sebagainya. Akhirnya saya ngambil idenya ya udah dari yang dekat dengan keseharian dan juga nantinya bisa gampang gitu ya cari jurnal sumber dan lainnya gitu. Oke, betul itu betul. Ya karena ya, di sekolah tuh ada tuntutan untuk mengajar dekat dengan anak-anak ya gitu di keseharian. Akhirnya ya udah saya ngambil tema atau judul itu gitu. Pendidikan karakter pada anak usia dini dalam Islam. Oke, ini bagus ya. Silakan. Ya, gitu. Terus nah itu mau pakai apa? Mendeley itu teh bingung ya kemarin teh. Ya udahlah karena kan itu juga judulnya enggak rumit dan mudah dicari gitu ya. Nah, di artikel-artikel di Google juga banyak gitu ya, di website akhirnya saya cari karena kan di Google juga banyak PDF yang jurnal gitu ya seperti itu. Di situ ya udah kayak tadi setiap paragrafnya itu ya saya parafrasekan lagi. Cuman kadang karena saya terbiasa nulis sastra, jadi ketika mau parafrase itu jadi kata-katanya ini mah tuh jadi nyastra gitu ya, ini teh ilmiah kadang suka lupa. Jadi ini ya terasa puitis gitu. Terasa puitis. Oke, nggak apa-apa. Nah, saya share ya. Ada satu lagi boleh? Iya, mangga. Kalau ngambil sumbernya itu saya biasanya untuk itu kan pendidikan karakter itu saya nonton kajian psikolog gitu ya di YouTube gitu seperti Dokter Dahlia Dahlan atau yang lainnya yang membahas parenting dan sebagainya itu saya tonton kemudian kata-kata beliau-beliau yang bisa saya kutip akhirnya saya kutip dan saya parafrasekan gitu. Apakah itu boleh? Boleh. Dan itu juga harus masuk Mendeley. Harus masuk Atlasti. Oh iya. Atlastinya udah dicoba dimasukin? Belum. Nah, kakak-kakak sekalian, ada lagi mungkin Anissa? Udah, Kak, itu aja. Udah. Oke. Kakak-kakak sekalian, saya lupa ya, betul kata Anissa ini. Atlasti ini, data ini, kita nggak hanya data dari teks. Nggak hanya data dari teks, tapi juga kita bisa memasukkan data video di sini ya. Tapi saya nggak ada videonya. Nggak punya video. Jadi kita bisa masukin data video. Misalnya YouTube, kita ya. Kita kalau download dari YouTube-nya pakai apa sih? Pakai apa ya? Bentar, saya lupa ya. YouTube teh filenya apa sih? Oh. Coba kita masukin. Kita bisa memasukkan dari apa namanya? Dari Zoom aja kali ya. Nggak ada dong. Nggak ada ya. Oh. Nah, video dokumen. Nanti di Atlastinya diubah video dokumen misalnya ya. Nih. Type dokumennya. Ini yang mana ya yang ada recordingnya? Nggak ada recordingnya.
Nanti masukin, nah ini misalnya, oke. Nanti masukin. Nah, kelihatan ini, kakak-kakak sekalian? Ini adalah cara menggoding pakai video. Kalau dia sumbernya video, gitu maksud saya ya. Gimana cara ngodingnya? Nah, ini kan ada bar, garis ini, garis suara gitu ya dia. Nih. Ini ada garis suara kan? Bar ya. Ini kuliah. Ini kuliah ceritanya. Nah, caranya gimana? Klik dari sini ke sini. Misalnya kita temukan nih, kita nemuin dari menit kesekian, dari menit ini ke menit ini misalnya. Set. Nah, kita coding. Kita coding ya. Jadi set tadi ya. Nih. Dia auto coding, auto nih, klik kanan. Dia udah, kalau kita nge-hide, kalau kita mau delete. Ya. Oh, ini ada lagi, delete salah misalnya. Salah nih, ngodingnya salah. Delete aja. Tapi kita mau ngoding, misalnya dari sini ke sini, dari sini ke sini, kita klik, ya, open coding, misalnya tadi, pendidikan anak dalam rahim, misalnya ya, taruh kata ini dari YouTube-nya Aisyah Dahlan, misalnya ya, pendidik atau posisi neuron bayi. Dalam mencerap suara kegelisahan emaknya, kegelisahan bunda. Nah, misalnya codingnya 1, misalnya gitu ya. Terus, itu posisi neuronnya. Kedua, misalnya. Klik lagi. Jadi, drag itu klik kanan dan geser. Ya. Klik kiri dan geser. Drag. Terus, klik kanan, open coding. Misalnya yang lainnya apa? Ibu pendidikan anak sejak dini. Tumbuh Apa ya? kembang janin dalam rahim ibu. Tumbuh kembang janin dalam rahim ibu. Tumbuh kembang janin dalam rahim ibu. Gambar. Tuh ya. Klik lagi. Oh, menit berikutnya nih kayaknya. Ini penting lagi. Nggak semua harus di-coding ya. Nggak semua harus gitu. Udah kebayang banyak ininya. Oh, ini penting lagi nih. Penting banyak lagi. Klik lagi, create. Dia auto ya. Klik open coding lagi. Misalnya apa lagi kamar ya? Pendidikan anak usia dini. Posisi janin di trimester ketiga. Wah, ibu bidan ini. Bukan. Trimester ketiga. Nah. 3 ya. Nah, tuh lebih ngeh ya. Nah, ini udah kan cara mengcoding dari suara atau video ya. Jadi bahannya boleh enggak. Jadi kita nggak perlu mentranskrip dulu Kak, kakak-kakak semua. Misalkan nanti wawancara. Capek banget kita harus mentranskrip semua. Ya nggak kamar. Kalau riset harus ditranskrip kan bete banget ya. Belum lagi mahal. Nyuruh orangnya. Nah, cara mentranskrip wawancara atau video itu pakai beginian. Masukin ke Atlas, kemudian kita coding kayak biasa. Cuman ngegerak-gerakin ini aja nih. Ngegerak-gerakin apa? Nah, ini dari sini ke sini misalnya itu jadi code di klik kanan, klik kiri, drag ke bawah. Drag klik kanan. Iya, setelah muncul quote ini kan, nah ini cara maksud quote itu yang sudah terstabilo. Nah, adanya garis ini artinya kita udah select dia, udah pilih dia gitu, udah pilih. Tinggal kita quote. Nah ini
kebayang ya kalau misalkan kita nggak pakai alat ngedengerin, memang kita harus mendengarkan satu-satu, memang harus. Gitu. Tapi apa? Kita nggak lagi mentranskrip satu-satu gitu. Nah, nanti kita codingnya. Codingnya itu juga bebas kakak-kakak, nggak usah definisi, motivasi nggak. Kayak tadi ya, posisi janin di trimester ketiga, neuron bayi dalam mencerap kegelisahan bunda gitu. Tumbuh kembang janin dalam rahim ibu. Jadi bukan kode 1, 2, 3. Kita bebas memberi nama kode apapun. Nah, ini untuk makasih ya Anissa ya udah mengingatkan. Ini adalah cara melakukan pengkodenya, mengcoding untuk sumber yang video atau audio. Jadi kalau Karani mau dikuat nih, ambil rekodnya Karani ngomong rekaman apa, ya. kita masukkan datanya MP4-nya misalnya ke Atlasti. Nanti kita quote kita satu-satu. Gitu kan. Nah, makasih nih Anissa ya. Penting-penting. Saya skip ya kemarin. Saya pikir cuman teks aja ya. Nah, ternyata boleh. Oke. Ada lagi mungkin? Mangga kakak-kakak. Ini hati-hati untuk artikel ya, sorry. Terutama untuk masalah definisi itu harus source. Oke. Source. Nah, kayak gini. Sedangkan karakter adalah sesuatu yang mustahil ditanam hari ini kemudian dipanen dari. Ini kan ide ya, ide ya. Ini perkuatlah dengan sumber. Misalkan pendidikan karakter memerlukan proses yang panjang, kuat dari orang. Siapa yang ngomong ini? Oke, sumbernya siapa? Kenapa? Karena nah ini misalkan Indonesia saat ini tengah menghadapi masalah krisis berat, yaitu krisis multidimensi berkepanjangan. What the meaning of multidimensi berkepanjangan? Kan ini bingung ya. Apa yang dimaksud dengan krisis multidimensi berkepanjangan? Oh, misalnya search kita harus menguatkan statement kita, kalimat kita. Kita tidak sedang membuat blog misalnya, kita tidak sedang membuat blog atau kita harus perkuat kalimat ini. Indonesia saat ini tengah menghadapi masalah berat, yaitu krisis multidimensi berkepanjangan. Nah, krisis multidimensi berkepanjangan itu search, ya, perkuat dengan sumber. Saya ke mahasiswa minimal 3 sumber. Lalu ketika kita men-statementkan sesuatu, ini kan our statement ya, my statement, sorry. Indonesia saat ini tengah menghadapi masalah berat, yaitu krisis multidimensi berkepanjangan. Who says? Kata siapa? Oke, itu kata siapa? Oh, kita search bahwa kata-kata kita, ide kita itu memang betul loh, memang betul sudah di highlight sama orang juga gitu. Bukan kita aja yang ngerasa galau sendiri. Orang lain juga ada. Nah, kita cari dengan sumber. Tuh. Misalnya, ya. Misalnya masalah moral. Masalah moral. Nah, misalnya ini. Ini source perkuat. Ya. Sumber ya, sorry, source. Perkuat kata-kata ini. Jadi kita nggak terlalu berat dimikir gitu. Tapi kita punya ide, kita kuatkan. Kita punya ide, kita kuatkan. Gitu ya. Oke? Nggak akan terlalu capek untuk mengejar 3.000 kata. Dalam sehari juga beres. Insya Allah. Itu Kak Desi. Insya Allah sehari beres kalau moodnya lagi dapat. Mungkin begitu, ada lagi kakak-kakak?
Cukup? Saya sementara cukup, Kak. Oke, cukup ya. Baik, demikian mungkin Karani, Kalia, mungkin PR juga ya buat kita. Tadi kita mulai dari tujuan, apa judul mungkin ya, ide kita apa, tujuannya mau nulis apa, itu harus clear dulu mungkin. Tapi kita nggak share di Google Classroom ya, karena itu akan membuat banyak inilah ya. Kemudian mungkin kalau ada yang mau latihan Mendeley, kalau ada yang mau latihan Mendeley, mangga di luar ini boleh misalkan dijadwalkan kapan gitu, bolehlah, boleh kalau mau gitu ya, kalau mau, atau misalkan Kak Amber mau private trustee atau Anissa juga mau gitu ya, untuk source-nya mangga silahkan di arrange aja waktunya sembari kita mengerjakan artikel masing-masing. Begitu mungkin saya kembalikan kepada Kak Rani. Mangga, Kak.